Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali. Semoga pertemuan kita ini membawa barokah kepada kita semua dan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tersebut bisa membuat kita lebih taat kepada Allah, lebih tunduk kepada Allah, dan senantiasa kita beramal berdasarkan ilmu seperti yang kita minta setiap di akhir salat kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah kabulkan perdoaan kita itu sehingga kita berjalan dalam agama kita yang kita cintai ini tidak berdasarkan ikut-ikutan, hanya berdasarkan dalil. Tapi tadi ada pesan, tanya aja apa aja, kalau semua dijawab orang gila namanya. Ya, tentu apa yang bisa kita jawab yang enggak ya bilang enggak tahu. Ya, karena jawab belum tahu itu adalah bagian daripada ilmu, jadi enggak takalluf, tidak dipaksa-paksain gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan apa yang ditanya memang berbetulan bisa dijawab. Kalau semua dijawab ya orang gila namanya. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita petunjuknya. Tentu kita berharap terus kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita, menambah kepada kita iman yang ada dalam dada kita ini, dan kita masih berkesempatan untuk memperhatikan Al-Quran, karena memang Allah bertanya kepada kita, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kau tidak memperhatikan Al-Quran atau hatimu sudah terkunci mati, gitu ya. Surat Muhammad ayat 24, surat yang ke-47. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Imam Bukhari, khairukum ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu, kata Rasulullah SAW, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika disebut Quran, tentu ada di dalamnya sunnah, karena tidak mungkin terpisah antara Al-Quran dan sunnah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Al-Quran sangat membutuhkan sunnah karena tidak bisa berdiri sendiri. Semua yang Allah turunkan Al-Quran berdasarkan mujmal, harus ada petunjuk yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu tidak boleh orang berkata, saya pokoknya berpegang kepada Al-Quran saja, berarti kita ingkar sunnah. Oleh karenanya kita harus menselaraskan antara Al-Quran dan sunnah.
Walaupun mungkin kadangkala karena otak kita belum sampai, kita anggap antara Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan, padahal tidak. Mungkin kita yang belum bisa memahaminya. Maka minta saja kepada Allah supaya Allah beri kepahaman kepada kita, karena yang mahal itu faham, bukan hafal. Maka Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihi fid din." Siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak, Allah fakihkan dia dalam masalah agamanya. Jadi kefahaman yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau kita tanya orang yang menyesal, pertama sekali orang akan menyesal ketika menghadapi sakratul maut. Apa yang disesali? Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran tentunya, surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Di sini Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Karena setiap kita pasti akan menghadapi kematian. Ternyata kita semua nanti akan berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan atau menunda sebentar kematianku ini dalam waktu yang dekat?" Sebentar. Sebentar yang bisa berkata-kata. Ya. Apa yang kita katakan pada ketika itu? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ketika Allah perintahkan kepada kita sebelum datang penyesalan kita nanti di akhir ya kehidupan kita nanti, sekarang. Ya, karena perintah ini adalah wa anfiqu. Ya, bentuk kalimatnya kita sudah tahu, sekarang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita infakkan sekarang. Karena ada kata sebelum, nanti akan datang ketika semua orang akan berkata, tunda sebentar supaya saya bisa bersedekah. Kenapa sedekah yang dibicarakan pada akhir kehidupan seorang? Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak macam-macam yang kita minta sedekah? Karena sedekah ini ternyata salah satu yang berfungsi kepada dirinya dan kepada orang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling baik? Sedekah mana yang paling utama? Sedekah ketika kau sehat. Ketika kau sehat. Jadi masih segar bugar seperti sekarang ini, bersedekah. Sehingga nanti kalau sudah datang di penghujung kematian, baru dia berkata, ini si fulan untuk si fulan, untuk si fulan. Karena apa? Orang yang mau mati itu nggak butuh uang. Sadari itu. Orang yang sudah sakratul maut itu nggak butuh lagi dia kepada harta. Makanya ketika itulah dia berkata, ya. Jadi kita ini kan lagi sehat ini. Yalah, kalau nggak sehat ngapain di sini ya? Ya mungkin di rumah, mungkin lebih parah daripada itu di rumah sakit, sama-sama rumah juga. Ya ada rumah sendiri, ada rumah sakit kan gitu. Ya. Kita bisa buka Bukhari Muslimnya halaman 53. Boleh, siapa yang mau baca? Pak Jul bawa Bukhari Muslimnya.
Nggak bawa. Boleh. Ini dibaca. Siapa yang mau baca nih? Biar ada kegiatan ini Pak Ustadz ini. Paling atas itu. Ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Jawab Nabi, bersedekahlah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut. Takut miskin dan mengharapkan kekayaan, oleh sebab itu jangan menunda-nunda sehingga apabila roh atau nyawa sudah sampai di tenggorokan atau hampir mati, lalu engkau berwasiat untuk bulan sekian, untuk bulan sekian. Bukhari Muslim. Nah, sedekah mana yang pahalanya lebih besar? Sedekah ketika kau sehat dan kau sangat cinta sama harta itu, ya. Ketika kau sehat dan kau sedang senang banget dengan kekayaan itu, ya kan? Jadi orang sehat itu lagi cinta sama harta, sehingga kalau datang ketika sakaratul maut, sudah sampai di tenggorokan nyawa, barulah dia berkata, karena udah nggak butuh, karena nggak butuh lagi, mau apa lagi kan, untuk apa lagi harta, ya? Barulah dia katakan, ini untuk si fulan sekian, ini untuk sebulan sekian, udah karena nggak butuh kan. Jadi kalau mau bersedekah, jadi orang yang soleh, sekarang lagi sehat, lagi cinta sama harta. Cinta harta nggak? Hah? Pertanyaannya masih cinta harta enggak? Kalau udah enggak, kalau ada yang jawab enggak, berarti udah tanda-tanda itu sudah sakaratul maut itu, ya. Dengan maka kalau kita tanya cinta harta enggak, mesti jawabnya cinta sama harta. Kenapa setiap ayat yang Allah kaitkan dengan infak mesti dikaitkan dengan kalimat yang kau cintai? Berarti Allah sudah tahu setiap manusia pasti cinta sama harta. Nggak ada yang nggak cinta sama harta, kecuali orang yang sudah mau mati, kecuali orang yang sudah dalam sakaratul maut. Hadisnya, ayatnya sudah begitu gamblang. Oleh karenanya dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayat ke-92 kalau kita baca, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tunfiqu di sini Allah kaitkan dengan mimma tuhibbun, yang kau cintai. Ya. Ayat 92. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 92. Ya. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada satu kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Cinta enggak? Cintalah sama harta. Mana ada yang enggak cinta harta, ya? Allah jadikan memang cinta kepada harta kita-kita ini. Nah, ternyata orang yang menyesal nggak datang duluan, penyesalan pasti datangnya belakangan. Ya, ada nggak orang yang nyesal duluan? Yang ada. Yang namanya nyesal itu pasti belakangan. Oleh karena itulah kita beri judul orang-orang yang menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di sini ada kalimat menyesal tidak beramal soleh. Amal soleh itu luas sekali. Ya, apa itu amal soleh? Kan banyak. Secara umum amal ya perbuatan, ya. Kenapa Allah kaitkan amalan solehan? Amal yang soleh.
Maka dijabarkan oleh para ulama, amal soleh itu adalah amal yang dimana memenuhi dua syarat. Pertama, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, muttaba'ah kepada Rasulullah SAW. Jika dua syarat ini nggak ada, tidak bisa dikatakan dengan kalimat amal soleh. Ya. Maka dalam ayat ini Allah katakan, pertama kita bisa baca dalam surat yang ke-35. Ini penyesalan yang sudah nanti ketemu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, sudah telat semuanya. Ketika sakratul maut saja sudah telat. Bagaimana nanti kalau kita sudah bertemu dengan Allah? Maka Allah gambarkan dalam surat yang ke-35, surat Fatir, ayat ke-37. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal soleha. Tuh kan, na'mal soleha ghairal ladzi kunna na'mal, lain dari apa yang kami kerjakan dulu. Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Di sini Allah jelaskan kepada kita, dan mereka berteriak di dalam neraka. Ini orang-orang yang sudah terlambat tadi. Orang-orang yang mujrimun, orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, sudah keniscayaan masuk ke dalam neraka. Jadi yang masuk neraka itu pasti orang-orang yang belum dibersihkan Allah dosanya ketika hidupnya. Cuma perbedaannya, ada yang kekal, ada yang tidak kekal di neraka. Tapi masuk nerakanya itu sebuah kepastian. Ya, kecuali memang Allah berkehendak kita nggak mampir dulu. Karena ada orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk neraka tanpa dihisab, bahkan langsung masuk surga. Ya, tapi ada orang-orang di umat ini, kalau enggak, kenapa ada syafaat? Ya, jika kita meyakini semua umat ini masuk surga, ngapain ada syafaat? Coba, kenapa ada syafaat Rasulullah SAW? Apa arti syafaat? Pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW pertama sekali, dan kemudian kepada nabi-nabi yang lain untuk memberikan pertolongan untuk mengangkat orang-orang yang dari neraka untuk ke surga. Itulah syafaat. Orang-orang yang berdosa dalam umat ini, kata Rasulullah. Umat ini berarti umat Rasulullah SAW. Berarti umat Islam juga banyak masuk neraka. Ya. Oleh karena itu mereka berteriak di dalam neraka. Ya. Apa kata mereka? Ya Rabb kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh berlainan dengan apa yang telah sudah kami kerjakan. Berarti menyesalnya nanti, ya, minta dikembalikan. Mana mungkin? Sesuatu yang tidak mungkin kalau sudah sampai di sana nggak bisa lagi dikembalikan ke dunia karena waktu sudah jauh. Jangankan orang yang sudah masuk neraka, orang yang mau mati aja tadi nggak bisa dikembalikan. Kata Allah, kalau kamu mampu kembalikan ruh yang kami cabut itu. Ya. Kalau kau mampu, kata Allah, kenapa ketika ruh itu lepas dari jasad ini, kenapa kau tidak kembalikan? Kata Allah, nggak bisa. Sedetik pun nggak bisa. Nah, ketika itu penyesalan, itu masih sudah tidak bisa kita berbuat apa-apa. Karena seorang sudah bertemu dengan malaikat. Dan seorang sudah tahu bahwa hari itu adalah hari perpisahan antara ruh dengan jasadnya. Itulah tekanan sakratul maut. Dan setiap kita akan mengalaminya. Kita bisa berbicara hari ini seperti ini karena masih enak berkata-kata. Makanya jangan dikira ketika sakratul maut itu bisa kita mengucapkan la ilaha illallah, karena setan akan hadir ketika itu untuk menggelincirkan manusia, yaitu orang-orang yang beriman.
Sebagaimana setan datang kepada Imam Ahmad rahimahullah yang diceritakan oleh anaknya sendiri. Ketika menghadapi sakratul maut, Imam Ahmad berkata, pergi kau, pergi kau. Ketika ditanya apa maksudnya, rupanya setan membuat berbangga diri kepada beliau rahimahullah. Dan kisah ini sudah banyak kita dengar, dalam beberapa kitab sudah dimuat. Dan pada saat itulah kata Allah, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Kita ini panjang umur semua ini. Kalau nggak panjang umur, masih muda udah mati. Ini yang duduk di sini semua, termasuk saya. Ini panjang umur semua kita ini. Ya. Ya kalau sudah masuk 60 udah panjang banget itu sebenarnya. Ya berarti sudah masuk kepada pintu kematian. Karena Rasulullah SAW bersabda antara 60 ke 70. Ada yang lewat 70 nggak nih? Ada, bonus itu. Harus lebih hati-hati. Ya kan? Kalau sudah lewat 70, jarang kata Rasulullah yang melampauinya. Tapi ternyata memang ada. Ada beberapa sahabat Allah masih jaga. Ya, enggak pikun pertama ya. Yang ditakuti itu pikunnya, Pak. Ya. Pikun itu nyusahin orang. Makanya kalau bahasa saya itu, kalau Allah sudah memberikan panjang umur, yang dikhawatirkan itu adalah nyusahin diri sendiri dan nyusahin anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya pun berkata, ya Allah, kalaulah kehidupan lebih baik, maka hidupkan dia. Kalau kematian lebih baik, matiin aja dia. Itu bahasa basi, Pak. Itu bahasa basi, itu bahasanya. Basi. Yang dalam hati, mati ke lo. Gitu. Kenapa nggak lama banget sih matinya ini orang? Kenapa? Karena udah nyusahin. Hati-hati kita ini, ya Allah. Ya, jangan dikira kita ini masih segar begini. Kenapa Allah katakan kepada anak-anak tersebut, termasuk kita, ketika orang tua dalam pemeliharaanmu yang sudah tua? Kenapa kata tua itu dimasukkan di situ? Karena orang tua yang nyusahin. Kalau masih muda, masih bisa gampar anaknya ya. Coba kalau sudah tua, ngomong, antum punya anak kan? Beda nggak sama kita dulu ketika jadi anak? Ya beda lah, orang zamannya udah beda. Itu umat yang lalu kata Allah begitu. Ya, dulu ketika orang tua kita ya lagi menegur kita, memandang orang tua aja nggak berani, Pak. Hah? Sekarang ya Allah. Ya, salah makan. Ya, salah makan itu. Nggak tahu apa yang kita beri makan itu nggak jelas dulu. Ya, ini bedanya. Tapi kita nggak usah ngomong-ngomong sama anak. Dulu bapakmu dulu udah kata Allah dulu udah lewat. Umat dulu kata Allah tidak bertanggung jawab dengan umat sekarang dan sebaliknya. Ya sudah udah lewat. Bapak-bapak kita itu udah lewat. Nggak usah nyalain, nggak usah pakai macam-macam, udah terima aja. Ya. Maka di sini kata Allah apa? Ya. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kau berpikir bagi orang yang mau berpikir? Ada tambahan kalimat, bagi orang yang mau berpikir. Mau pikir nggak? Ya mau lah. Ya kan? Yang mau berpikir, yang nggak mau berpikir juga banyak. Makanya ada istilah di daerah kami itu tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Itu daerah saya biasa itu kalau ngomong. Ya. Coba. Berapa banyak orang semakin tua nggak ada tahu diri? Alhamdulillah hari ini kita duduk di sini yang tua-tua kita ini berarti tahu diri. Berarti tahu diri ya. Coba seandainya Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita, ya mungkin kita tidak berada di sini. Memang sunnat Allahnya begitu, semakin tua semakin dekat ke masjid, ya kan? Semakin tua dia semakin sadar diri. Itu memang sunnat Allah semestinya begitu. Tapi ada beberapa manusia tentunya semakin tua itu semakin jadi dia lupa sama umur.
Padahal di sini harus kita pertanggungjawabkan umur kita ini, dipanjangkan umur kita ini. Kita semua sudah dipanjangkan umurnya. Rata-rata yang duduk di sini sudah panjang umur semua. Anak muda baru beberapa orang yang bisa dihitung di sini. Kenapa demikian? Kalau masih muda kan masih, oh masya Allah, masih segar ya. Ya termasuk anak-anak kita kalau diajak ngaji susah, ya kan? Makanya kalau anak-anak kita ini ditanya, beda dengan di negeri di mana Islam berkembang ya. Coba kalau kita tanya bedanya anak-anak di Mekah Madinah sana sama anak-anak kita ini, mau jadi ustadz nggak? Ah, ustadz gitu loh. Apa yang mau diharapin ustadz gitu ya? Tapi kalau di negeri di mana Mekah Madinah ditanya apa cita-citamu, mesti nanyanya mau jadi ulama. Kenapa? Karena gaji ulama paling besar di sana. Gaji ulama paling besar. Jadi paling besar itu adalah gajinya para ulama. Kalau di sini jangan-jangan yang paling kecil ya. Guru matematika sama ustadz lebih gede mana? Nah udah, jawabannya udah ketemu, ya kan? Makanya orang nggak mau jadi ustadz, karena dianggapnya apa? Materi kan? Padahal kata Allah apa? Dalam surat, jadi kalau mau dia ustadz itu semestinya dia, masya Allah, ya. Dalam surat 41, surat berapa? 41. Surat Fussilat. Ayat yang ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya kepada orang-orang yang mengajak kepada menyeru kepada Allah? Itu yang paling baik. Maka bedanya kita kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan tadi ya. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Nanti Allah tanya, apakah tidak datang seorang da'i, seorang memberi peringatan kepadamu? Kira-kira jawabnya gimana nanti? Jawab enggak, gak bisa. Mulut sudah keluh. Ketika itu semua berkata-kata kan, mulut sudah nggak bisa berbicara, jadi nggak bisa bilang enggak. Ya. Mesti orang-orang itu berkata sudah datang ya Allah, cuma kami ini melupakannya. Ya, nanti saya tunjukkan ayatnya lagi. Nanti diingatkan saya suka keenakan ngomong-ngomong lewat waktu maksudnya. Ya, nanti break aja. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Dipanjangkan umurnya, ditanya apakah belum datang ya, seorang pemberi peringatan kepadamu? Gimana kita jawabnya? Tadi kan kita lagi buka berapa? Surat 35 kan, ayat 37. Coba kita lihat. Tentu datangnya mesti berkata apa? Sudah datang ya Allah. Ya. Cuma ketika sudah datang seorang pemberi peringatan itu, ya siapa seorang pemberi peringatan tadi? Ya seorang dai. Dulu Rasulullah SAW setiap umat sudah diutus seorang Rasul atau seorang Nabi untuk menjelaskan, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Tidak satu kaum pun yang tidak diutus seorang Nabi. Ya, semua kaum mesti sudah diutus seorang Nabi untuk menjelaskan mana yang harus dia jauhi. Allah tidak menyiksa seseorang tanpa diberitahu dulu mana yang harus dia jauhi. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-115 kita buka surat At-Taubah ayat 115.
Ya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus dijauhinya. Apa yang harus dijauhinya di sini ada footnote-nya. Ya, coba antum bisa buka kalau ada Al-Qur'annya, silakan, aplikasinya silakan dibuka. Maksudnya ialah seorang hamba tidak akan diazab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. Berarti sudah dijelaskan. Berarti umur kita sudah cukup dan sudah diutusnya seorang pemberi peringatan kepada kita semua. Bagaimana kalau antum ditanya nanti di hadapan Allah? Pasti jawabannya nggak bisa berkelit. Sudah datang. Jadi segala sesuatu yang memang hari ini kita bicarakan penyesalan ini, atau harus menunggu. Ada orang-orang yang menyesal itu model. Ya, sekarang kita nggak lihat. Bahkan ada sebagian orang, neraka nantilah. Urusannya nanti. Ya betul. Kan urusannya nanti. Sekarang mana ada orang-orang yang tidak takut kepada hari akhir itu pasti punya sifat yang buruk kata Allah. Ini jaminan. Siapa yang tidak mengimani hari akhir pasti punya sifat yang buruk. Sebaliknya, orang yang takut kepada hari akhirat itulah yang mempunyai sifat yang ya baik. Karena buruk lawannya baik. Ya. Surat 16 ayat 60. Ini semua kalau kita gabung maka kita tahu hari ini. Oh, orang-orang yang memiliki sifat yang buruk itu adalah orang-orang yang tidak meyakini hari akhirat. Ya, pasti kok ini. Ya, coba. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah. Mathalus saw. Ya, mathalus saw. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi orang yang tidak meyakini hari akhir ini pasti punya sifat yang buruk. Maka kita di sini nanti kalau sudah lihat kekencengan ngomongnya, jadi agak mendengung, ya, semangat. Kita buka, kita baca ini ayat setiap Jumat nih biasa dibaca ini. Jumat subuh maksud saya. Surat apa yang kita baca Jumat subuh yang disunnahkan? Surat As-Sajdah ya. Cuma sunnahnya sebenarnya rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua semestinya surat Al-Insan. Tapi kepanjangan Pak, makanya dipotong dua. Kalau mau mengikuti sunnah sebenarnya apa yang dibaca imam kita dulu. Ya, kan antum suka ikut subuh di masjid kita, ya. Yang benar itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW pada subuh hari Jumat. Ya, Jumat subuh, perhatikan. Setiap Jumat subuh ini adalah sunnah. Ya, rakaat pertama itu adalah surah As-Sajdah. Rakaat yang kedua adalah surah Al-Insan. Tapi sebagian masjid karena memang kita putuskan ya, kalau kepanjangan ya udah dipotong dua aja surat As-Sajdahnya. Yang penting ada sujud tilawahnya gitu kan. Baik, sebelum sujud tilawah dalam ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Walau tara idzal mujrimun. Nah, ini orang-orang yang berdosa, tidak mesti orang kafir ya. Coba perhatikan ayatnya, walau tara ya idzal mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saleha inna muqinun. Ya. Dan sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Allah, di hadapan Rabbnya, mereka berkata, ya Rabb kami, ya, kami telah melihat. Apa yang dilihat?
neraka yang sudah dilihat. Neraka sudah dilihat ketika itu. Kami telah melihat dan mendengar gelegaknya api neraka tadi. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Jadi ini namanya apa? Ainul yakin. Ya. Kalau sekarang apa? Sekarang kita ini bisanya apa? Ilmal yakin. Yakin karena ilmu. Nanti yang bisa dikatakan hakul yakin setelah ada ainul yakin. Seketika kita mengatakan ini isinya kopi karena kita lihat. Tapi ketika ini tertutup saya katakan itu kopi, belum tentu. Karena saya belum lihat. Tapi nanti di hadapan Allah sudah lihat di depannya. Kata Rasulullah SAW apa? Kanannya itu, sebelah kanan tuh amal-amal soleh. Nanti di hadapan Allah nanti, ya, sebelah kanan kita itu adalah amal-amal soleh. Sebelah kiri itu adalah amal-amal yang tidak soleh. Berarti amal-amal yang buruk. Di depannya itu sudah ditampakkan neraka. Depan tuh neraka, berarti sudah lihat, ya. Maka dalam hadisnya itu dikatakan, selamatkanlah dirimu dengan bersedekah walau separuh biji kurma. Sini Pak, saya tunjukkan hadisnya. Separuh biji kurma. Kan katanya depannya mau dilihat. Ini neraka, depannya dan neraka ini sudah. Tidak ada juru bahasa ketika itu. Ini Pak, halaman 142 di atas. Kenapa saya suruh baca Bapak ini? Kenapa saya nggak baca sendiri? Enggak, maksudnya dalilnya ada, jadi nggak ngarang. Adi bin Hatim. Bersabda Rasulullah SAW. Tiadalah seseorang dari kamu melainkan akan berhadapan dan ditanya oleh Tuhan tanpa juru bahasa. Tanpa ada antaranya dengan Tuhan seorang juru bahasa. Jadi nggak perlu translator ya. Maka ia melihat ke sebelah kanan, tidak ada sesuatu pun kecuali amal perbuatannya yang baik-baik. Dan ia melihat ke sebelah kiri juga tidak melihat sesuatu pun kecuali yang perbuatan-perbuatan yang buruk. Iya. Dan ia melihat ke depannya, maka tidak terlihat kecuali api neraka. Maka jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Nah, ini ayatnya kira-kira nyambung nggak dengan hadisnya? Ketika sudah ditampakkan neraka di hadapan kita, mereka sudah lihat, sudah mendengar api neraka menggelegak ketika itu. Baru mereka apa katanya? Keluarkan saya sebentar. Keluarkan saya sebentar. Gak bisa. Ya, saya termasuk orang-orang yang yakin. Itu sudah ainul yakin. Sudah yakin dengan melihat. Atau kita tunggu aja nanti. Pertanyaannya, apa kita ini harus nunggu nanti? Ya nunggu lihat dulu kan nerakanya gitu kan, kata Rasulullah kan begitu ya. Bahwa amal-amal soleh kita di sebelah kanan kita menutupi enggak sih gitu. Yang harus kita tanyakan nih, amal buruk kita sama amal baik kita nanti akan ngikut, mana yang lebih dominan? Depan sudah ditampakkan neraka, mencekam nggak kira-kira? Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya ketika dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan telanjang, tidak hitan, tidak berhalas kaki, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami saling melihat nanti? Perempuan sama laki-laki dikumpulkan dalam keadaan telanjang."
Gimana kalau di sini dikumpulin, Pak? Ini kan pertanyaan muncul. Aisyah radhiyallahu anha membayangkan kumpulnya kita di dunia. Apakah kami saling melihat ya Rasulullah? Wahai Aisyah, ketika itu lebih berat daripada sebagian memperhatikan sebagian yang lain. Mencekam, udah nggak sempet, Pak. Depan sudah neraka. Bagaimana mungkin kita memperhatikan hal-hal yang lain? Ini dunia, beda dengan akhirat nanti. Depannya kata Rasulullah sudah neraka, dilihat, ditampakkan. Mencekam. Bagaimana mungkin pada saat itu kita masih sempat merhatiin? Wah, ada wanita telanjang ini gitu. Gak sempet. Coba bayangkan seperti itu. Ya. Serem ya. Mau dalilnya? Oh, iya. Ya udah nanti aja, nanti kebanyakan. Tapi kalau kurang puas nanya. Kan sepakat kita waktu saya datang ke sini, apa kalimat saya yang saya ucapkan yang tidak kira-kira menggelitik telinga ibu-ibu, bapak-bapak, catat aja nanti tanya. Sebelum saya keluar dari pintu ini saya pertanggungjawabkan. Ya. Karena kalau dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis, nanti habis waktu kita gitu ya. Tapi memang itulah ngaji. Kalau nggak ngaji ngapain gitu? Mau ngapain? Wakila waqala gitu. Allah benci kepada orang-orang yang mengatakan ini katanya, ini katanya, ini katanya. Allah benci. Ya. Bahkan Allah sambung dengan kalimat ya, mempersekutukan Allah, mengubur anak hidup-hidup, ya. Ini berat ini. Wakila waqala itu digambarkan itu oleh Rasulullah SAW, orang yang katanya Allah nggak benci, Allah benci sama orang-orang begini. Jadi kalau bicara agama katanya, wah repot nanti. Kata ustadz saya, udah rame itu urusannya. Nanti kata ustadz lain beda lagi. Ustadznya nyaman-nyaman aja, muridnya pada berantem. Ya nggak? Kata ustadz saya begini, yang bilang satu lagi kata ustadz saya begini, mau apa? Nah, udah. Mana yang mau diikuti? Ustadznya? Tidak. Maka dibutuhkan, saat itulah dibutuhkan dalil. Dulu di zaman Rasulullah SAW nggak ada yang nanya, ini ayat berapa, ini surat berapa, ini hadisnya mana? Orang hadis juga belum ditulis. Ya. Apa yang beliau, para sahabat melihat begitu saja mengamalkannya. Nggak ada nanya itu mana wajib, mana sunnah, nggak ada yang nanya begitu. Begitu saja mereka ikuti. Kalau sekarang kenapa? Para ulama bersusah payah untuk menetapkan hukum. Sehingga ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum lagi apa? Makruh, haram. Ya, dulu nggak ada yang nanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabat ikut saja. Ya. Baik, nanti saya tunjukkan hadisnya. Kita selesaikan satu poin lagi. Poin ketiga, yang paling menyesal itu adalah orang-orang yang tidak masuk Islam di dunia. Berarti orang-orang kafir nanti nyesalnya di hadapan Allah. Semua orang-orang kafir nanti nyesal di hadapan Allah. Kenapa di dunia dia tidak menjadi orang Islam? Ya, dalam surat yang di dunia, surat 15. Ya. Dalam surat 15. Ayat yang kedua. Apa yang ketiga? Ya, ayat kedua berarti ya. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ya, orang-orang kafir ini yang mati dalam kekafiran. Ini harus digarisbawahi. Orang-orang kafir yang masih hidup belum tentu. Ya. Orang-orang yang kafir yang sekarang kafir itu di luar Islam. Ya, antum mau ngomong non Islam kayak apa, yang penting kafir. Ya. Karena Allah sebutkan memang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, sudah jelas. Ya.
Pokoknya kafir itu orang yang berada di luar Islam. Itu jelas ya. Mereka semua akan menyesal. Dan mereka berkata, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, pasti kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya, nyeselnya selalu saja mintanya kembali, selalu mintanya kembali. Tapi mana mungkin kembali lagi? Jadi nyeselnya bagi kita-kita ini, tolong ingatkan kepada orang-orang kafir. Ini jihad yang besar. Berapa orang yang antum sudah ingatkan orang-orang kafir? Dan berapa orang yang sudah dengan sebab dakwah kita orang-orang kafir masuk Islam? Ada yang berani tunjuk tangan? Belum. Berarti saya sendiri yang nunjuk. Karena kami punya komunitas untuk itu. Kami ini mualaf. Mualaf itu dulu, kalau sekarang bukan mualaf terus. Saya mualaf Pak, minta sedekah. Tidak, itu sudah tidak lagi. Ini kan mualaf itu orang yang sedang dibujuk hatinya atau orang yang baru masuk Islam yang khawatir dia itu akan, ya maka disantuni. Kalau kita masih kecil udah mualaf, kapan mualaf sampai mati juga kita mualaf semua nanti ya. Ya memang ada komunitas kita seperti itu. Orang-orang yang kita dakwai memang orang-orang dekat. Orang-orang dekat tuh kerabat-kerabat dekat yang tadinya kita sepermainan. Memang ini tugas kita. Karena kata Allah, jihad yang paling besar itu adalah jihad Al-Quran kepada orang-orang kafir. Itu jihad yang paling besar. Cuma kita aja lupa bahwa kita ini sebenarnya punya tugas yang berat. Tapi bagaimana mungkin orang Islam aja sudah susah diajak, bagaimana mau ngajak orang? Ini ada pertanyaan ini kemarin. Orang Islam aja susah diajak, Pak. Bagaimana kalau mau ngajak orang kafir gitu? Tapi mereka akan menyesal. Makanya ketika Islam dibicarakan, Quran disampaikan, mereka ini takut untuk mendengarkan. Itu benar-benar terjadi. Kalau mereka benar mendengarkan Al-Quran dengan benar, pasti dijamin Allah masuk Islam. Tapi mereka tidak mau dengar. Ya, itulah pendengaran yang begitu tajam Allah ciptakan kepada orang-orang, dan itu terjadi memang baru-baru ini. Ada beberapa orang masuk Islam itu di kalangan kami itu hanya mendengarkan satu ayat. Satu ayat bisa merubah. Satu ayat bisa merubah dia kembali kepada Islam. Jangankan banyak, satu ayat. Ya. Kita hanya sampaikan kalau kau masuk Islam, semua dosamu diampuni, dijamin oleh Allah. Dan amal-amalmu kau bawa kebaikannya kepada Islam. Wah, luar biasa ya. Tergugah hati. Tapi itu hanya mulut. Hidayah milik Allah. Banyak juga di kalangan kita bebusa mulut ini, tetap saja dia nggak beriman. Jadi bukan hebatnya ustadznya, bukan hebatnya da'inya, bukan. Kalau begitu, kenapa Nabi nggak sanggup untuk mengislamkan pamannya? Hah? Itu Nabi. Tapi kita tidak berputus asa sampai di situ. Memang ada tugas kita untuk hal itu. Karena mereka nanti akan menyesal di akhirat. Ya, banyak di kalangan-kalangan kami itu yang masuk Islam memang kalau orang tuanya masuk Islam, anaknya nggak usah suruh syahadat lagi, nggak penting. Karena Nabi dulu begitu orang tuanya masuk Islam, anaknya nggak dipanggil suruh syahadat, nggak penting. Kalau orang tuanya Islam, ya anaknya dengan sendiri ya Islam. Jelas ya? Baik, kita sudah jam berapa? Masih lama. Oh masih lama. Ya, dalam surat As-Su'ara, surat yang ke-26 ayat yang ke-102. Ya. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, kami menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kan nggak mungkin. Tapi nggak mungkin ya. Kalau sekali lagi kami bisa kembali ke dunia, kami pasti akan jadi orang-orang yang Islam. Ya, Islam di sini adalah agama yang disebut Allah berulang-ulang. Ya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa masuk Islam? Ya. Kenapa masuk Islam?
Ya karena hanya Islam yang dijamin oleh Allah masuk surga. Hanya Islam yang memang diakui di hadapan Allah. Hanya Islam yang dikatakan agama yang diterima di sisi Allah. Kecuali itu tidak diterima. Ya. Wa may yabghi ghairal Islam madina. Ya. Apa? Iya, wala yuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat berapa? Iya. Iya. Memang kalau lagi ini ya lupa ya. Surat Ali Imran ayat 85 ya. Kemudian Allah katakan inna dina indallahil Islam, sudah jelas ya. Kemudian banyaklah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Berapa kalimat katakan Islam, Islam, Islam. Ya. Jadi agama yang hak, agama yang khalis, agama yang hanif, apa lagi? Hah? Berapa kalimat? Hah? Iya, agama Islam. Ya. Baik. Yang keempat, berarti udah 3 ya. Pertama, orang yang mau mati tidak bersedekah, yang nyesel. Kedua, orang-orang yang ingin beramal soleh setelah ketemu dengan Allah. Ketiga, orang-orang kafir semuanya akan menyesal di hadapan Allah. Kafir yang mana? Kafir yang mati dalam kekafiran. Yang ditolak Allah tuh, yang tidak diterima taubatnya, kafir yang mati dalam keadaan kafir. Ya, karena setiap orang yang sudah mati sudah telat. Mereka ingin menembus di hadapan Allah. Apa yang mereka ingin tebus, tahu gak? Orang-orang kafir nanti di hadapan Allah ingin rasanya menebus harta emas sepenuh bumi. Satu. Yang kedua, ditambah sebanyak itu. Ya, ketiga, mereka ingin menebus dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan sanak familinya, semua jadi tebusan, tapi nggak bisa juga diterima tebusan itu. Ya, mau menebus diri. Kita ini hari ini dalam keadaan Islam yang masih Allah jaga, berapa nilai Islam dan iman yang ada di dalam dada kita? Siapa bisa jawab? Berapa nilai yang ada dalam dada kita, keimanan yang Allah masih jaga ini, berapa nilainya? Harta sepenuh bumi nggak cukup, ditambah sebanyak itu nggak cukup juga, berarti tidak ternilai. Itulah agama yang kita sedang cintai itu, karena orang-orang kafir itu yang mati nanti ingin menebus dirinya. Baik, kita tutup dengan 3 ayat. Antum catat dulu. Pertama dalam surat Ali Imran ayat 91. Catat dulu, baru nanti dibaca. Yang kedua dalam surat yang ke-18. Terbalik, surat 13 ayat 18. Ayat 18. Iya. Yang ketiga surat 71 berarti surat Nuh ayat 11, 12, 13. Baik, kita lihat sekarang, kita cek. Ya. Pertama Ali Imran ayat 91. Baik, Bapak mau baca? Silakan. Iya, betul. Min ahadihim milkul ardi dahabahu walawir walawir adabi ulaika lahum adabun alimun wa ma'alahum min nari. Ya, artinya sungguh orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima sebutan dari seorang yang mereka, ya, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak berdiri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh nol. Mereka ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Punya nggak?
nggak punya. Ini kan amsal, ini perumpamaan. Mereka ingin rasanya punya emas sepenuh bumi, ingin menebus dirinya. Untuk apa mereka tebus? Hanya semata-mata ingin menjadi seorang yang beriman. Ditambah sebanyak itu, surat 13 ayat 18. Bukan hanya sepenuh bumi aja, ditambah lagi sebanyak itu. Wah, berapa itu ya nilai iman kita ini? Masya Allah, nggak kehitung, nggak bisa dihinggahkan iman kita ini. Jadi jangan dianggap sepele. Kita jadi orang Muslim ini bukan kebetulan lahir di perut Islam, tapi adalah ketetapan takdir Allah. Ada sebagian orang yang memang tidak diberikan keistimewaan itu. Dia memang sudah lahir di perut orang-orang yang bukan Islam, kemudian dia harus mati dalam keadaan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada juga beberapa orang yang Allah beri hidayah yang hakiki kepada mereka, kembali kepada Islam. Ini luar biasa. Tapi kita yang sudah lahir di perut Islam, ya Allah, kasihan. Padahal Allah sudah pilih kita untuk lahir di perut orang Islam. Ini adalah luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak diberi hidayah Islam tadi. Tapi karena kita ini sudah terbiasa lahir begini, yang nggak dianggap lah. Dikirain kebetulan, Pak. Oh, kebetulan saya lahir di perut. Enggak, ini ketetapan yang harus kita syukuri. Yang kita mau tebus diri kita nanti di hadapan Allah. Harta sepenuh bumi, emas dan segala yang kita punya, nggak bisa kita tebus. Ternyata nggak diterima tebusan itu. Baik, Bapak baca artinya saja boleh? Surat 13 ayat 18, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabbnya, orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan sepuluh tempat kediaman. Dan ditambah sebanyak itu, ingin menebus dirinya, ya. Kemudian karena sudah ditunjuk di ayatnya dalam surat Nuh 71 ayat 11 sampai dengan 13 atau 14, coba kita cek dulu. Ya. Niscaya dia akan menurunkan hujan. Oh, bukan. Ya. Sebentar. Suratnya yang salah, surat 70. Nah. Ya, saya boleh salah dong. Benar semua. Iya, surah Al-Ma'arij. Ya. Ayat 11, ayatnya benar, ayat 11. Iya. Sedang mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Ayat 12-nya. Istri dan saudaranya. Dan saudaranya. Ayat 13. Dan keluarga yang melindunginya. Ayat 14-nya. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ya, 15-nya sekali-kali tidak dapat, ya. Sama sekali nggak bisa dapat, ya. Sungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Cukup segitu dulu, ya. Jadi hari ini semuanya ada 8 golongan yang menyesal. Hari ini cuma berbicara 3 aja. Jika Allah berkehendak, ayyashallah, insya Allah, kalau ketemu saya lagi, ya, insya Allah kita lanjut 5 hal lagi, ya. Ya, namanya kajian. Kalau catat soal gampang, ya, tapi menyelesaikan persoalan yang susah,
Ya, kalau nyatat soal apa susahnya ya? Apalagi kalau diktatnya dikasih, ya sudah tinggal baca. Kalau dibaca di rumah, kalau enggak, ya. Orang-orang kita ini kan kebiasaannya, ya kalau dicatat, alhamdulillah. Enggak dicatat, hebat sekali mereka. Ya karena ingatannya lah. Kalau nggak dicatat, ingatannya kan luar biasa. Kalah Nabi. Ya, kalau Nabi nggak perlu catat. Memang Allah simpan semua ayat-ayatnya di dada beliau. Memang Allah memang jadikan seperti itu, ya. Nah kalau kita ini, ya Allah, ya ilmu diikat, ya. Coba belajar mencatat. Kalau jiping, apa itu jiping? Ngaji kuping. Habis denger, lupa. Ya, tapi kalau ya saya nggak tahu ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini, masya Allah, ingatannya bagus banget, ya Allah. Ya, ya luar biasa, luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Makanya kita ini hafalan luar kepala semua, betul ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sisanya sekian menit mungkin sesuai dengan jatah. Kembalikan buku hadisnya. Saya kalau memang mau ditanya nanti kan siapa tahu tinggal dibaca.